Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktalisa dari kelas B1 PLB semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara olahraga lompat jauh. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Ada 4 teknik yang harus dilakukan dalam melakukan olahraga lompat jauh. Yang pertama yaitu teknik awalan. Teknik awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Selain itu, awalan dalam atletik lompat jauh dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh kecepatan horizontal maksimal yang kemudian diubah menjadi kecepatan vertikal ketika melakukan tolakan. Jarak dari suatu awalan tergantung dari tingkat kematangan dari atlet tersebut dan kemampuan dari atlet tersebut untuk berakselerasi dengan kecepatannya sendiri. Teknik awalan harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin dari jarak 40-45 meter pada sebuah lintasan lari. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan awalan dalam cabang atletik lompat jauh. Yang pertama, jarak awalan dalam cabang atletik lompat jauh bergantung pada kemampuan atlet itu sendiri. Bagi para pelompat yang dalam jarak pendek sudah dapat mencapai kecepatan maksimal, jarak awalan cukup pendek atau dekat saja, atau kurang lebih 30-35 meter atau kurang dari itu. Sementara itu, bagi para atlet lompat jauh yang mencapai kecepatan maksimal dalam jarak relatif jauh, jarak awalan harus lebih jauh atau kurang lebih 30 sampai 45 meter atau lebih dari itu. Yang kedua, posisi ketika berdiri di titik awalan pada lompat jauh yaitu kaki posisi sejajar atau bisa juga salah satu kaki berada di depan, tergantung dari kebiasaan atlet itu sendiri. Yang ketiga, setelah mencapai kecepatan maksimal sekitar 3-4 langkah terakhir, bertumpu atau take off, gerakan lari dilepas secara spontan tanpa mengurangi kecepatan yang telah dicapai sebelumnya. Pada langkah terakhir ini, konsentrasi dan tenaga fokus untuk melakukan tumpuan di papan atau balok tumpu. Yang kedua yaitu teknik menumpu. Teknik menumpu merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Pada saat melakukan tumpuan, posisi badan tidak boleh terlalu condong. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan tolakan dalam lompat jauh. Yang pertama, tolakan dalam lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang kuat. Yang kedua, bagian telapak kaki yang sangat cocok dan kuat untuk bertumpu biasanya terletak di bagian tumit terlebih dahulu dan diakhiri di bagian ujung kaki. Yang ketiga, sesaat sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke belakang. Yang keempat, sebaiknya bertumpuklah tepat di papan tumpuan. Yang kelima, kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas ketika bertumpu. Yang keenam, ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul dengan posisi lutut ditekuk. Ketiga, yaitu teknik melayang. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Ada 2 cara dalam melakukan teknik melayang. Yang pertama dengan sikap jongkok. Dalam sikap ini, saat menumpu, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya. Lalu disusul dengan kaki tumpu. Kemudian sebelum melakukan pendaratan, kedua kaki dibawa ke depan. Yang kedua, dengan sikap menggantung. Dalam sikap ini, kaki ayun dibiarkan tergantung lurus pada waktu
menumpu. Tubuh diusahakan tegak, disusul oleh kaki tumpu dengan lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan. Lalu kedua lengan direntangkan ke atas. Yang keempat, teknik mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan. Diikuti dengan dorongan pinggul ke depan, sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Ada 3 jenis gaya yang dapat dilakukan dalam olahraga lompat jauh. Yang pertama yaitu lompat jauh gaya jongkok atau textile atau gaya ortodok. Gaya jongkok merupakan jenis gaya lompat jauh yang paling tua dan paling mudah untuk dilakukan. Dikatakan gaya jongkok karena pada saat melayang di udara, atlet hanya melakukan gerakan menekuk kedua kakinya sehingga terlihat seperti sedang jongkok. Saat melakukan gaya ini, tolakan yang dilakukan haruslah tepat dan kuat. Pada saat tubuh berada di udara, posisikan tubuh seperti orang yang sedang berjongkok. Dengan posisi badan condong ke depan dan tangan dikibaskan ke belakang, tubuh sambil mengatur pendaratan yang benar. Gerakan awalan berfungsi untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melompat. Dilakukan dengan lari secepat-cepatnya dari jarak 40-45 meter pada sebuah lintasan. Tidak diperkenankan untuk merubah kecepatan dan langkah saat akan menolak pada papan tumpuan. Gerakan tolakan merupakan upaya pelompat melakukan tolakan pada papan tumpuan menggunakan kaki yang terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal. Saat kaki melakukan tolakan, posisi badan lebih ditegakkan dan kaki belakang serta kedua lengan diayunkan ke depan atas. Urutan tolakan kaki pada papan tumpuan dimulai dari tumit, telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Saat di udara, kedua lutut ditekuk, kedua lengan di samping kepala. Saat akan mendarat, kaki dan lengan diluruskan ke depan bersamaan berat badan dibawa ke depan. Lalu gerakan mendarat. Mendarat pada bak lompat diawali dengan kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Lutut ditekuk dan mengeper dalam posisi jongkok bersamaan berat badan dibawa ke depan. Kedua lengan di depan menyentuh tempat pendaratan serta pandangan ke depan. Yang kedua ada lompat jauh gaya menggantung. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan saat melakukan lompat jauh dengan gaya ini. Lakukan awalan dengan kecepatan maksimal dan lakukan tolakan yang sangat kuat pada papan tolakan. Pada saat badan di udara, diusahakan badan melayang selama mungkin di udara serta dalam keadaan seimbang. Posisikan kedua lengan di atas kepala seperti memegang tali saat berayun. Pada saat mendarat, diusahakan mendarat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai badan atau tangan jatuh ke belakang karena dapat merugikan atlet. Mendaratlah dengan posisi kedua kaki dan tangan ke depan. Yang ketiga, ada gaya berjalan di udara atau walking in the air. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan di saat melakukan lompat jauh dengan gaya ini. Lakukan awalan dengan cara lari cepat pada lintasan dengan jarak 40-45 meter. Kemudian, lakukan tolakan pada papan tolakan dengan menggunakan kaki yang terkuat untuk mengubah kecepatan horizontal yang dihasilkan pada saat awalan menjadi kecepatan vertikal. Pada saat badan melayang di udara, ayunkan ayun atau kaki ke belakang sekuat-kuatnya ke atas. Selanjutnya, lakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkahkan kaki yang sebelumnya digunakan untuk menolak atau menumpu hingga membuat gerakan berjalan di udara. Lakukan pendaratan yang aman dan tidak menyebabkan cedera. Caranya dengan meluruskan kedua kaki dan tangan bersama-sama ke depan, badan dicondongkan ke depan, dan pada saat tumit menyentuh pasir secara cepat kedua lutut ditekuk. Adapun peraturan-peraturan dalam olahraga lompat jauh. Panjang papan tolakan 1,22 meter sama dengan lebar
20 cm dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus diletakkan pada papan plastisin untuk mencatat bekas kaki atlet bila ia salah dalam melakukan tolakan. Papan harus dicat putih dan ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan. Tempat pendaratan berupa bak pasir dengan ukuran lebar minimal 2,75 meter, jarak garis tolakan dengan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan pasir di tempat pendaratan harus sama tinggi datar dengan permukaan papan tolakan.